Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini coba pimpin doa untuk Saka pimpin doa. Saka, Abdul Saka. Ya, Bu. Ya. Baik, sebelum mengikuti klinik mata pelajaran matematika, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma yanfa'uni. Amin. Oke, terima kasih Saka. Nah, ini baru yang join 46. Yang perempuan nih kayaknya belum ada nih, banyak yang belum masuk. Yang belakang-belakang aktifkan kamera, Aura, Vivian yang baru masuk, Nabila Syaki, Abiyu. Oke. Hari ini kita membahas kisi-kisi tentang matematika, apa yang akan diberikan besok, soalnya seperti apa gitu ya. Jadi kemarin banyak yang bertanya, Syadan, terus siapa lagi tuh ya, Zema yang nanya ibu gimana bu kisi-kisinya. Kisi-kisinya hari ini, kemarin kan baru berupa kata-kata saja, berupa kisi-kisi. Kalau sekarang kisi-kisi plus contoh soal. Makanya kalau yang nggak gabung, rugi nih nggak gabung di klinik gitu. Namun Ibu sampaikan, jangan sampai kalian menghafal jawabannya. Ingat baca baik-baik, redaksi soalnya apa yang ditanyakan gitu ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang soalnya mirip banget, kamu jawabannya juga yang itu salah, bisa jadi. Gitu. Oke, Ibu share screen. Jema tapi sama Kenji belajar yang benar ya masing-masing ya. Suara Ibu masih mendem nggak, Lutfi? Aman nggak suara Ibu? Aman banget, Bu. Kenapa? Pelan. Aman. Aman, Bu, aman. Aman. Soalnya pas bikin video kelas 9 agak hilang gitu suara Ibu. Ya, Ibu share screen, kisi-kisinya. PAT atau kalau yang sekarang SAT kata si Lutfi. Salah Bu, bukan PAT, udah SAT gitu. Sumatif akhir semester. Apa nanti kan kita kurikulum merdekanya di kelas 9. Oke, dari PAT itu dari kelas 8 masih babnya dari semester 1 ya, masih dari semester 1. Jadi apa namanya? 11 bab apa 10 bab gitu dari semester 1 yang diajarkan. Oke, yang pertama kita langsung bahas di sini. Peserta didik dapat memahami jenis berbagai pola pada barisan bilangan. Coba Ibu tanya Fahri Evan. Jenis pola bilangan Fibonacci itu yang seperti apa? Ayo. Yang itu. Aduh bentar Bu, saya ini nge-lag. Nge-lag. Oke, bantu Lutfi, yang Fibonacci itu yang seperti apa bilangannya? Yang Fibonacci ini yang seperti apa? Awalnya 1-1, kan? Ya, betul. 1-1. Terus? 2-3. 2-3-5. 3-5. Terus? 8-13-21. 8-13. Mantap. Berarti kalau Fibonacci tinggal dijumlahkan bilangan sebelumnya dengan bilangan yang sesudahnya gitu ya. Itu bilangan Fibonacci. Kalau aritmatika yang seperti apa? Contoh. Misalkan akil. Yang seperti apa, Akil? Apa Bu angkanya? Yang Akil contohkan tentang aritmatika. Azim, kok saya nggak nulis Bu di sini? Nggak nulis. Nggak ada Bu, bentar Bu.
Pas, Bu. Pas, Bu. Pas, Royan tadi Bu ngeliat Royan. Gimana Yan? Contohnya Yan? Kalau yang aritmatika memiliki apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Selisih yang sama Raya. Nah, baru muncul Yan. Gimana Yan? Aritmatika kata Ibu memiliki selisih yang sama. Contohnya apa aritmatika? Misalkan Ibu punya angka 2, terus selanjutnya 4, selanjutnya berapa lagi? 6, Bu. 6, Bu. 6, berikutnya 8. atau 10 gitu ya. Jadi dia penjumlahannya itu sama. Maka dia membentuk deretnya aritmatika. Atau rumusnya apa kalau aritmatika? UN A plus A plus N kurang 1 kali B. kurang 1 kali B. Kalau yang geometri, Galuh, gimana lo? Kalau yang geometri? Rumus UN-nya gimana lo yang geometri? Saya lupa, Bu. Cuman tahu cara ngitungnya, Bu. Nah, siap. Contoh soalnya aja deh. Gimana lo kalau geometri angkanya? Deretnya? 24, 2, 4, 8, 4, 8, 16, 32, 16, terusnya. 32. Berarti kalau deret geometri yang memiliki nilai rasio yang Sama-sama. sama. Kalau yang ini kan tadi beda atau selisih gitu ya. Rumus UN-nya ada yang ingat? Bisa bantu? Apa, Bu? Rumus UN untuk yang A, N kurang 1. A pangkat N kurang 1. kali R, N min 1. Betul. Gitu ya. Segitiga dan persegi. Gimana kalau yang persegi? Rumusnya persegi? Saka, bisa bantu nggak Saka? Bro Saka, kalau si Saka ini ada nggak? Siapa, Bu? Asaka. Nah, Waduh. Pakai nanya. Jelas itu ada, Bu. ada. Airin bisa bantu Airin atau Ada di Aura? lapangan, Bu. Ada di lapangan, Bu. Kalau yang persegi gimana, Rin? UN-nya? Ayo. Yang cewek-cewek, buka bukunya ambil belajar. N pangkat 2, Bu. N pangkat 2. Siapa yang bantu tuh tadi? Danis, Bu. Oh, Danis. Kok suaranya beda ya, Nis ya? Kalau yang kalau yang segitiganya gimana, Nis? Au Kalau yang segitiganya UN-nya gimana? N per 2 dalam N kurung per plus 1. 2 dalam kurung N plus 1 gini. Ya. Ya, dia buka buku catatan tuh. Rajan, gimana Rajan? Ini cewek-cewek nggak ada suaranya, Airin. Panggilin Aura, Alin. Bagus nih. Kenji kayak gini nggak dapet plus 5 nih mukanya. Rita, Anissa nggak ada, poin nggak ada. Gani Ahmad nggak ada. Jadi nanti Ibu yang ke depan-depannya doang yang dapat nilai plus 5 nih. Oke. Nomor 1 berkaitan dengan jenis pola bilangan nanti soalnya tipenya mudah. Dari misalkan dari bilangan 1,1, 2,3, 5 disebut bilangan Fibonacci. Atau misalkan 2, 4, 6, 8 disebut deret aritmatika gitu ya. Jadi sesuai dengan contoh. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan solusi atas masalah kontekstual yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Di sini hasil produksi pakaian seragam sekolah putih abu-abu yang dibuat oleh Tiaskrap pada bulan pertama menghasilkan 60 seragam. Berarti 60 seragam ini apa sebagai apa kalau di aritmatika? Pinter. A-nya adalah 60. Setiap bulan berikutnya hasil produksi meningkat sebanyak 20. Berarti apa? B, Bu. B-nya 20. Sip. Sehingga membentuk deret aritmatika. Banyak hasil produksi selama 1 semester. 1 semester berapa 6 bulan? bulan. 6 bulan. Berarti yang ditanya 6 bulan. SN apa UN? UN. No, ada yang bantu selama. Ingat kata-kata selama. SN. Berarti SN. Ayo, N SN. per 2. Terus? N per 2 di dalam kurung 2 2A. kali 2A plus N kurang 1 kali B. Iya, siap. Betul. Masukin aja. N-nya ganti dengan angka? 6. 6 per 2. 2 dikali A-nya? 60.
60. N-1 langsung aja dari 6 jadi 5. 5. B-nya 20. 20. N6 bagi 2 berapa? 3. 3. Ya, 3. 2 kali 60. 120. 120. 5 kali 20. 100. 100. 100. Itu si Akil nggak ada gambarnya kemana tuh? Sabar Bu, off cam bentar Bu. 120 tambah 100 berapa? 220. 220 dikali 3. 660. 660. Itu si Parel ya suaranya ya? Iya, Bu. Oke, gitu ya. Jadi ketika nomor 2 soalnya seperti ini nanti angkanya biasa. Tidak sama atau berbeda. Jangan menghafal jawabannya, tapi menghafalkan caranya. Gitu ya. Aman nomor 2 tidak ada yang ditanyakan yang cewek? Alia? Airin? Ara? Zia? Aman, jangan malu-malu nih mentang-mentang digabung. Syadam, aman, Rindra? Aman ya? Next. Nomor 3. Peserta didik dapat menentukan solusi atas masalah kontekstual yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Masih terkait aritmatika. Bacain, Syadam, soalnya. Depan kamera Saya, ininya. Bu. Ya. Dalam ruang sidang sebuah universitas, baris paling depan terdapat 13 kursi, baris berikutnya 2 kursi, lebih banyak dari kursi di depannya. Banyaknya kursi pada baris ke-9 adalah. Nah, berarti kalau yang 13 itu apa ya? Simbol apa 13? A. A. Bu, A. Yang A. Betul. Yang ditanya UN Bu. Yang A-nya berapa? 13. 13. Berarti kalau 13. 2 itu apa? 2 itu apa? B. 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 Bedanya, betul. Berarti yang ditanya baris ke-9 berarti apa? N. N. UN. UN. U9. UN. Berarti A plus, kalau U9 A plus berapa? A plus 9 kurang 1. A plus B. Langsung betul. 8. Jadi 8 8. apa? 8B ya. Hilang dah. 29 Bu. Nah, berarti A plus 8B. Berarti A-nya berapa? 13 ditambah B-nya 2. 8 kali 2 ingat tambah kalikan dulu. 16. 16 plus 13 29. nanti besok angkanya beda, silahkan kalian apalkan caranya gitu ya. Apakah angkanya akan lebih gampang Bu? Bisa jadi lebih gampang, Waduh. bisa jadi kan hanya membedakan paling di sininya nih Presentasenya berapa, Bu? ya, syukur-syukur sama gitu ya, presentasinya ya 70-30 lah ya. Bu, apakah PPT ini akan dikirim ke grup? Insya Allah nanti recordnya juga bisa dilihat di YouTube ya cara-caranya. Bu, Baik Bu. maksudnya Buat SN informasi. sama UN itu apa, Bu? Kalau SN itu jumlah. Jadi kalau misalkan pertanyaannya berkaitan dengan selama itu berarti dari bulan pertama sampai bulan ke-6. Nah, kalau ditanyakannya cuman baris ke-9, berarti hanya nilai di baris ke-9, bukan berarti dari baris ke-1 sampai baris ke-9. Itu bedanya. Tuh. Oh, caranya juga beda, Bu. Caranya beda. Tadi yang SN kan pakainya N/2, 2A plus N-1B. Tapi kalau yang hanya menyatakan suku, berarti hanya A plus N-1B. Kenapa jadi 8? Karena kan rumusnya N-1. Gitu ya, Wildano nggak aktif kamera. Nah, gitu ya. Ya, Bu. Yang keempat, peserta didik dapat menyatakan model matematika dari sebuah permasalahan yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Ini gampang banget nih, sebuah kandang ternak terdiri dari ayam dan kambing sejumlah 20 ekor. Ini berarti bab apa yang ini? Kalau tadi kan pola bilangan, ini bab iya, SPLD. SPL apa Mario? SPL? SPL Devi, Bu. Devi. Mario ada nggak sih Mario? SPL Devi, Bu, iya. Ada itu lagi barengan. Oke. Berarti kalau SPL Devi berkaitan dengan variabel. Kalau di sini ternak ayam disimbolkan dengan apa maunya? X Bu. X. Berarti di sini kan ada kata-katanya ya, kambing dinyatakan dengan Y. Berarti kalau 20 ekor di dalam kandang itu jumlahnya 20 ekor pasti terdiri dari
ayam dan Kambing. kambing. Berarti gimana model MTK-nya? 3. Ayam? Ayam X X X plus plus Y 20 gitu. Y sama dengan sama dengan Dengan 20. Raja aktifkan kameranya. Terus yang kedua, kalau jumlah kaki gimana kaki? 2 dan 4 ya. 2X 2X tambah 4Y. plus 4 4Y sama dengan Sama 80. Ini ceritanya pilihan gandanya tuh yang ini tuh nggak ada. Adanya diganti jadi X plus Y sama dengan 20. X plus 2Y sama dengan 40. Sama nggak versi antara yang ini dengan yang kanan? sama kayaknya, Bu. Sama. Jangan sampai nanti ketika kamu jawabnya ini sama dengan 80 nggak ada, Bu. Ini bonus. Padahal bisa Kecil. Oh, gitu dibagi 2 kan jadinya sama nilainya. X plus 2Y sama dengan 40. Paham? Insya Allah. Ya Allah aman ya. Awak doang nih. Ibu. Aman, Bu. Oke. Kok ininya ntar dulu error nih. Ini nomor berapa? Sekarang ini ya? 5. Peserta didik dapat menganalisis dan memecahkan permasalahan SPLDP pada masalah kontekstual masih yang sama. Kalau yang tadi hanya diminta model matematikanya, kalau yang sekarang berarti dihitung dengan cara eliminasi dan substitusi. Yuk bareng-bareng. Dalam sebuah tempat parkir terdapat 150 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Berarti mobil mau simbolnya apa nih mobil? X. X. Kalau yang motornya? Y. Y. Nah, berarti kalau dalam suatu parkir ada mobil dan motor, gimana MTK-nya modelnya? X tambah Y sama tambah dengan Y 150. sama dengan 150. 150. Kalau yang kedua, berkaitan dengan jumlah roda. 4X plus 2Y. tambah 2Y sama dengan 350. Pinter. Yang bawah bisa diperkecil nggak? Bisa kayak Bisa. Jadinya gimana? 2X tambah 2X Y tambah Y. sama dengan 175. 100. Yang atas tetap ya, X plus Y sama dengan 150. Ada yang habis? Kalau dikurang? Y habis. Y-nya habis. X dikurang 2X? Min X Min sama X. dengan min 25. Dengan 150 dikurang 175 adalah min 25. Nah, berarti X-nya berapa loh? 25. 25. X itu untuk simbol apa? Mobil. Mobil. Kalau mobil harga parkirnya berapa? 5.000, Bu. 5.000 kali 5.000. Jadi berapa tuh 25 kali 5? 125.000, Bu. 125. Sidanis habis dari Papa lo dia pintar cepet ngitungnya dia. Saingan King Galuh nih. Ntar sekelas nih sama King Galuh. Kalau mobilnya 25, motornya berarti berapa? 125. 125. Dari mana 125? 150 kurang 25. Kurang 25. Berarti motornya ada 125 dikali berapa harga parkir motor? 2.000. Berapa? 3.000 ya? 2.000 ya? Berarti 125 dikali 2.000 berapa? 2,5. 250 apa 25.000? Terus 200. 250. Total jadi berapa? 375. 75. Nah, nanti ada pilihan gandanya 375.000. Kamu jangan sampai ngeklik yang sama ya, Ibu bilang tidak ada yang sama-sama banget. Kalau ada yang sama banget ya nggak banyak sih, dari 1 sampai 30 paling ada 1 atau 2. Ya gitu ya, tapi caranya kamu pahami di sini mungkin bisa jadi harganya yang dirubah. Bisa jadi apa jumlah kendaraannya yang diganti. Jadi tergantung dari soal, baca baik-baik. Yang cewek nggak ada suaranya nih, Cordova. Kalah sama Adam nih, Adam. Cordova, Aura, Queen. Batuk malahan. Udara aman udara. Insya Allah. Oke, harus naik dong, jangan stabil di angka 50. Wah, iya dong, Bu. Ayo, Haidar.
Oke, Farel, is comeback Farel, aman? Aman ya? Oke, untuk Farel, coba Rel lihat nomor 6. Nomor 6 sampingnya ada sebuah apa ini namanya? Apa sih? Diagram Diagram batang. Domain, Bu. panah. Oh, diagram panah. Iya, baca ininya, Ara. Apa kisi-kisinya? Peserta didik dapat menyatakan domain. Orang si Ara ya suruh baca. Ini yang baca siapa sih? Si Farel ya? Bu, Farel siapa, Bu? Parah bagus sih. Farel bagus, Farel. Farel bagus sih tadi, Farel bagus. Farel itu kan jawab dulu dari tadi. Oke. Ara, apa Ra? Kisi-kisinya yang cewek? Peserta didik dapat menyatakan domain, kodomain, dan range pada diagram panah. Kalau yang ibu tanya domainnya apa Ra di situ? Yang mana yang domainnya? Jadi domain. Apa ya, Bu? Ayo. Ara, masih ingat nggak domain yang mana? Yang A tadi kata temennya siapa yang jawab A? Iya, Bu, yang A. Yang A itu anggotanya siapa aja? Yunda, Cici, itu abang, Bu. Okta, Sama abang. Abang. Kalau yang Kodoma, Rapasya, yang mana? Yang B ya, Bu. Yang B apa aja kodomainnya? A, B, O, dan AB. AB. Ini nama relasinya relasi apa sih waktu itu? Itu, Bu, itu. Golongan Apa? darah, Bu. Golongan darah. Itu siapa yang bilang golongan darah? Itu, Bu. Itu, Bu, Lutfi. Lutfi ya. Tuh, alhamdulillah masih ingat waktu itu kan sampai tebak-tebakan. Apa nih relasinya apa? Apa ya Bu ya? Itu loh Bu, IPA. Apaan IPA? Oke, ada satunya lagi range. Kalau range-nya Irsyad, kira-kira yang mana yang menjadikan range-nya? Irsyad. Yang mana yang jadikan range-nya kira-kira? Ingat nggak, Syad? Kalau nggak dibantu sama... Range itu yang nyata ya, Bu? Range itu yang apa? Hasil, daerah hasil Rajan. Range-nya berarti yang mana, Jan? Bantu Irsyad. A, B sama AB, Bu. A, B, dan AB. Kenapa O nggak dipilih, Zan? Kan nggak ada yang golongan darahnya O, Bu. Iya, bener. Ini nggak usah dipilih. Tapi termasuk kodomain, tapi tidak termasuk range. Gitu ya. Oke, aman ya. Oke, Airin, biar nggak senyum-senyum, baca nomor 7, kisi-kisinya apa? Airin. Peserta didik dapat menentukan solusi atas masalah kontekstual yang berhubungan dengan fungsi. Contoh soalnya di sini Gani Ayla belum aktif kameranya, coba bacakan contoh soalnya, Gan. Adakah Gani Ayla atau dibantu Aura? Aura, bacakan. Nada. Banyak topi yang diproduksi oleh perusahaan topi anyaman setiap hari dapat dinyatakan dalam fungsi Fx sama 3x ditambah 20 dengan F menyatakan banyak topi dan X menyatakan jumlah pekerja. Tentukan banyak topi yang dihasilkan setiap harinya apabila terdapat 10 pekerja. Nah, berarti di sini yang menjadi Fx itu yang mana? Banyaknya topi kan? Topi biasa aja nggak pakai F, topi ya Rajan ya. Terus kalau yang X itu menyatakan apa? Jumlah pekerja. Berarti yang ditanyanya, tentukan banyak topi yang dihasilkan setiap harinya apabila terdapat hanya 10 pekerja. Kan kita punya rumusnya Fx sama dengan 3x ditambah 20 gitu ya. Nah, Fx ini yang akan kita cari. Kan F-nya menyatakan banyaknya topi. Berarti X-nya sendiri adalah nilai dari pekerjanya kan? Berarti 3 dikali 10. 10 ditambah 20. 3 kali 10? 30. 30 tambah 20. 50. Oke, temannya yang belum bergabung silakan sudah bergabung, baru 63, harusnya ada 75. 2 kelas. 3 kelas ya. Nanti kalau misalkan ditanya berapa banyaknya topi untuk terdapat misalkan 20 pekerja atau 15 pekerja, ya tinggal ganti X-nya dengan sesuai yang diketahui. Gampang ya? Aman?
Insya Allah. Nah, oke, lanjut Pak Ik, nomor 8 Ik, bacain Ik, soalnya Ik. Kisi-kisinya dulu, kisi-kisinya. Peserta didik dapat mencontohkan manakah yang termasuk ke dalam persamaan garis lurus. Oke, PGL berarti ini babnya pegel-pegel atau persamaan garis lurus. Dari PGL ini, menurut kalian manakah yang termasuk ke dalam PGL? Misalkan di sini 1, 2, 3, 4. Yang mana yang termasuk PGL? Yang Yang 4 kali, Bu. Kalau nggak 4, 1. oke. 1, Satu oke juga, enggak? Oke. 2 dan 3 PGL bukan? Bukan. bukan ya, Bu? Kan ada Bukan. pangkatnya. Iya, pinter. Terus siapa yang pangkat 2? Yang bilang pangkat 2? Gus. Ryan. Ryan ya. Oh ya, Ryan Budi. X pangkat 2 itu termasuk nanti kelas 9 fungsi kuadrat. Ya. Aman ya. Jadi manakah yang termasuk ke dalam PGL? Berarti yang tidak berpangkat 2 gitu dan mempunyai 2 variabel. Kalau satu variabel PGL bukan? Bukan. Bukan, karena PGL itu harus ada 2 variabel menunjukkan koordinat X dan koordinat Y gitu ya. Atau diagram kartesius kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Kembali kayak ini Y, ini X. Ya, jadi berkaitan dengan sumbu. Itu ya, nomor 8. Itu gambarnya di nomor 7, nggak masalah. Aman? Aman ya? Kalau yang mau screenshot, silakan screenshot. Boleh. Nanti Ibu kirim lagi PPT-nya, kamu boleh review lagi di YouTube. Ya, oke, nomor selanjutnya. Nomor 9, coba gantian yang cewek. Queen, bacain Queen nomor 9. Kisi-kisinya. Ibu Queen ini Bu, suara mic laptopnya mendem Bu. Oh, mendem. Terus ganti Raja aja. Kisi-kisinya apa aja? Disajikan sebuah grafik, peserta didik dapat menentukan solusi atas masalah kontekstual berkaitan dengan harga dan jarak tempuh kendaraan. Harga dan jarak tempuh. Kalau mengerjakannya dengan manual, bisa nggak dengan manual? 2 km 14.000, 4 km 22.000, 6 km 30.000. Berarti boleh nggak dibuat manual? Bisa. Boleh, bisa. Tapi kalau misalkan di sini kaidahnya dengan grafik, berarti berkaitan dengan PGL, masih PGL. PGL itu berarti kita punya 2 titik, 2, berapa? 14. 14 sama 22. 4,22. Itu yang terdekat aja yang paling utama. Boleh nggak Bu dengan 6 sama 30? Boleh. Ini berarti X1, ini Y1, ini X2, ini Y2, gitu kan? Ayo mengulang lagi. Emang bab yang paling susah adalah PGL. Persamaan garis lurus. Oke, Mario. Aman, Mario? Mencari gradien 2 titik gimana cari gradiennya? Ayo, ada yang ingat gradien? Yang gradien? Bantu Ibu ya. X2 kurang X1 bukan sih Bu? Y2 apa X2 dulu? Y2. Y2 kurang Y1. Y1 benar Indra per X2 kurang X2 kurang X1. X2 kurang X1. Y2-nya yang mana? 22. 22. Y1-nya yang 14. 14 per X2-nya X2 14. 4 dikurang X1-nya 2. Berarti 22 kurang 14 berapa? 8 per 4 kurang 2? 8 bagi 2? 4. Berarti 4 itu nilai gradien. Ingat persamaan garis baru rumusnya apa? Y min Y1. Terus gimana Alia lanjutin? Y min Y1 sama dengan M X min X1. Iya, good job. Berarti Y-nya tetap dalam Y. Y1-nya berapa tadi? 14. 14. M-nya dapat berapa? 4. 4. X-nya tetap. X1-nya dapat berapa? 2. 2. Berarti Y min 14. Ini diapain kalau kayak gini? Kali.
Berarti 4X min 2. 8. berarti Y sama dengan 4X min 8. 14-nya pindah. Plus 14. Berarti Y sama dengan 4X min berapa? Apa plus berapa? Min 8 plus 14 berarti nilainya berapa? Plus 6. 6. Berarti nilai X-nya tinggal diganti dengan angka 21 ditambah 6. 21 kali 4 berapa? 84. 84 tambah 6. 90. 90 karena dalam ribuan berarti jadi berapa? 90 1000. Jadi si Keiko naik busway sejauh 21 km yang harus dibayarnya adalah 90.000. Gitu ya, Alin ya, aman ya? Haidar jangan gerak-gerak mulu, nulis. Jakwan aman? Royan? Parel bagus hilang tuh Rindra, Sadam, Syadan gimana Syadan? Tanisa nggak ada gambar, Aisyah, Nabila, Daeng Abu Dhabi ini foto nge-freeze doang bohong. Ibu itu X-nya yang 21 km itu ya? Iya betul, X-nya diganti dengan 21 km itu. Oke, nomor 10 sebelum ke triple Pythagoras. Cek 34 temennya. 5. 7, 24. 26. 25 atau 26, Bu? 25. 25. 5, 7, 24, 25. Terus 3, 4, 5 itu bisa beranak jadi apa aja? 6, 8, 10. 6, 8, 10. Good job. Terus? 9, 12. 9, 12, 15. Satu lagi. 12. 12, 16, 20. 16 baru 20. Oke, tinggal dikalikan aja ya. Kalikan 2, kalikan 3, kalikan 4. Nah, kalau yang ini panjang AC, triple-nya apa? Ingat 10, 2, 4, 26. 26. Nah, itu ya. 10, 2, 4, 26. Gimana Galuh nyanyinya lu? 3, 4. 34 juga 5. Terus? 6, 8, 9, 10, 9, 12. Dan juga 15. Itulah triple Pythagoras. Wede. Ada yang bisa nyambung lagunya Galuh? Ada yang Ibu. ingat? Apa? Tapi kalau misal soal kayak gitu nggak usah dihitung kan, boleh pakai lagu yang itu. Boleh. Coba Rapasya selain tadi 5, 12 terpanjang. Apa lagunya lanjutannya? Lutfi bisa nggak nyambungin? Si Akbar kayaknya lagi, ini si Abdul lagi nyanyi nih. Aman? Aman ya? Tinggal hafalin triple. Ini kebanyakan triple kesininya. Lanjut. Ini juga disajikan gambar peserta didik dapat menentukan panjang sisi dari segitiga siku-siku. Ini juga teori Pythagoras. Kita sebelum mencari, ini gambarnya ini ya. Gambarnya ketutup. Sebelum mencari AD, kita butuh cari apa dulu? BD, betul nggak? 9, 12 tadi berapa? Lutfi 9, 12. 15. 15, 20. 25. 25. Berarti panjang AD adalah 25. Semuanya triple dari anaknya 3, 4, 5. Dikalikan dengan? 5. Kalikan 3 kan yang awal dulu? Ayo. 9, 12, 15. Baru dikalikan dengan 5. Betul. 3 kali 5? 15. 4 kali 5, 20. 5 kali 5? 25. Ya. Jadi aman. Hafalin triple. Lagi-lagi triple di sini. Peserta didik dapat menghitung solusi atas masalah. Di sini masalahnya triple di ketentuannya dengan masalah kontekstual. Berarti kehidupan sehari-hari. Sebuah tiang tingginya 12 meter. Oh, ada tiang 12 meter. Berdiri tegak di atas tanah. Dari ujung tiang ditarik garis. Ya kan? Seutas tali. Berarti ditarik tali nih. Nah, berarti patok yang pada tanah yang mana yang akan kita ini? Ini kan biasanya begini kan? Ingat yang gambar ini pernah di ranking 1. Sebuah tiang tingginya 12 meter. Berarti 12.
Itu kan tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar dari ujung tiang atas ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 13 meter, panjang tali yang mana? Ini kan? Iya, Bu. 13, triplenya 12, 13? 5. 5. 5. Sip, berarti ini jadi 5 juga enggak? Iya, Bu. Ya kan tengah-tengahnya ya, ini 5, ini 5. Yang ditanya misalkan jarak patok dengan tiang adalah berarti 5 apa 10? 5. 5. Kalau antara jarak patok 1 dengan jarak patok 2 berapa? 10 ya, Bu. 10. Awas pertanyaannya. Yang ditanyanya jarak patok dengan tiang, ini patok dengan tiang, atau antara patok dengan patok gitu ya. Jadi harus teliti, jangan sampai salah. Ketika jawabannya ada semua, nah loh, itu dia yang harus dibuat ketelitian di situ. Oke, lanjut. 13. Ini juga triple. Disajikan gambar segitiga siku-siku. Peserta didik dapat menentukan nilai X dengan konsep triple Pitagoras. Nggak usah susah-susah. Kalau 10 tuh temennya apa aja triple 10? 24 sama 26 ya, Bu. 10 yang miringnya, ayo 10 yang miring itu 10. 6 sama 8, Bu. Iya, 6, 8, 10. Ini kan berarti 10 tetap. Ini ada 2X, biar jadi 6 diapain? Kali 3. Dikali 3. Yang 8 biar jadi 8 diapain? Ditambah 3. Berarti nilai X-nya itu adalah 3. gitu kan? Gampang nggak? Gampang. Alhamdulillah gampang, Bu. Nilai X yang memenuhi adalah 3. Karena 2 kali 3 adalah 6. 3 tambah 5 adalah 8. Sehingga dia membentuk deret aritmatika dengan triple Pitagoras. 6, 8, 10. Gitu ya. Yang bawah juga sama. Disajikan gambar. Peserta didik dapat memilih rumus yang tepat. Ini rumus yang tepatnya yang mana? Ingat, kalau mencari miring itu ditambah apa dikurang? Kurang, Bu. Tambah masih tambah. Ya, Bu. Ditambah. Miringnya tuh yang mana? OP, AP, AO. PA. PA, AP. AP, AP. PA. Ini yang miring tuh yang di depan sudut. OP. OP. Berarti mencari OP piro. Gimana caranya? Dihituin, Bu. AP kuadrat ditambah apa dikurang? Kurang. Tambah. Tambah AO kuadrat atau OA. Boleh ya, OA atau AO sama. Kalau mencari AP, gimana berarti? Ayo, mencari AP. AP itu dikurang apa ditambah mencari AP? Kurang, Bu. Berarti mana dikurang mana? OP kuadrat kurang AO kuadrat, Bu. OP kuadrat dikurang AO kuadrat. Begitupun untuk mencari AO. Berarti AO gimana? OP kuadrat dikurang AP kuadrat. Berarti selain mencari miring, semuanya dikurang. Untuk mencari miring berarti ditambah. Ya, aman ya? Tinggal dilihat-lihat lagi. Udah mulai pusing si Wildano nampaknya. Lanjut. Disajikan gambar. Peserta didik dapat menentukan panjang garis singgung lingkaran. Ini juga sama. Ini garis singgung persekutuan dalam atau luar? GSPM atau GSPD? Dalam. Kalau dalam jari-jarinya diapain? Tambah atau dikurang ya? Tambah. R1 tambah R2. Jadi berapa? 3 tambah 6 berapa? 9. 9. Ada angka 9, ada angka 15. Triplenya 9, 15. 12. Berarti panjang AP dengan gampang adalah 12. Gitu kan? Awalnya dari 3, 4, 5 dikalikan dengan berapa? 3 ya. 9, 12, 15. Sudah ada angka 9 sama 15. Yang belum yang mana? Yang 12 yang kita pilih. Gitu. Karena sejatinya GSPD, garis singgung persekutuan dalam, jari-jarinya tinggal dijumlah. Iya. Oke. Nomor 16. Ini kalau hafal rumusnya boleh. Kalau enggak juga tinggal dihitung karena ada gambarnya gampang. Yang ditanyakan apa? Quinsa harus membuat banyaknya titik sudut, rusuk, dan sisi secara berturut-turut.
Sisinya ada berapa kira-kira? Ini segi berapa? Prisma Pak Limas? 5 5 segi berapa? segi 5. 5. Berarti sisinya ada berapa kalau segi 5? 5, Bu. Wis. Enam, N Bu, tambah 1 berarti 5 tambah 1 jadinya 6. 6. Ini si Syamil ada nggak? Ibu nggak ngeliat Syamil. Ada nggak? Coba cariin Syamil. Titik sudutnya gimana kalau titik sudut? Titik sudut ini kan A, B, C, D, E, T. Berarti ada berapa tuh titik sudutnya? 6. 6. Rumusnya kan sama ya. Mencarinya berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Kalau rusuknya jadi ada berapa rusuk? Rusuk itu apanya, garisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau rumusnya N dikalikan 2. Berarti 5 dikali 2 rusuknya sebanyak 10. Aman? Aman nggak, Lutfi? Pak Ek? Ryan, Jema, Queen? Ibu, Aman Ibu ya. saya mau tanya, Bu. Ya, Iya, Bu, boleh, aman. Ik. Bu. Ketemu. Kalau 5 segi 6 berarti caranya gimana, Bu? Sama, tinggal N-nya ganti dengan 6. 6 tambah 1, berarti jadi 7. 6 tambah 1, jadi 7. Rusuknya 6 kali 2, jadi 12. Oh ya, makasih, Aman Bu. ya, siap. Ini di layar kalian ketutupan sama gambar kalian apa enggak? Enggak. Enggak. Oke, nomor 17. Disajikan gambar prisma. Peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur yang ditanyakan. Unsur-unsur yang ditanyakan. Di sini berarti prisma udah jelas ya. Kalau yang tadi 5, berarti segi berapa nih? 6. 6, Ada Bu. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naura akan membuat prisma seperti gambar di atas dengan menggunakan kawat. Maka banyaknya sisi dan rusuk secara berturut-turut. Sisi sama rusuk. Adanya segi 6 kan ya? Prismanya. Kalau prisma sisinya N ditambah 2 apa N tambah 1? N tambah 2. Iya, rusuknya N kali N kali 3. N kali 3. Berarti N-nya berapa ganti? 6 tambah 2 jadinya 8. 8. Kalau yang bawahnya 18. 18. Ini kan sisi rusuk. Kalau titik sudutnya rumusnya gimana? N kali 2. N kali 2. Awas jangan ketukar. 6 berarti dikali 2 berapa? 12. Aman ya? Lanjut. Nah, ini paling aman banget soal ini. Yang ingat siapa? Jawabannya berapa? Genteng apa yang paling cocok digunakan? Kodok. Genteng Genteng kodok. Pelentong. Genteng Pelentong. pelentong. Dengan harga Pelentong. berapa kemarin genteng pelentongnya? 3.600.000. Iya, genteng pelentong dengan harga 3.600.000. 3 juta. Ini karena waktunya sangat terbatas, kalian boleh lihat caranya di YouTube yang sebelumnya. Tinggal luas ini ya. Luas 2 trapesium ditambah luas 2 segi 3 gitu ya. Tinggal nanti hasilnya dikalikan dengan harga per masing-masing gentengnya. Atau bisa dipelajari lagi di YouTube Ibu yang sebelum-sebelumnya. 19. Peserta didik dapat menemukan solusi atas masalah dalam konteks volume 5 yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini Hardana. Hardana ada nggak di sini Hardana? Liatin Hardana PJ-nya. Turut catetin yang on kamera. Akan mengisi air ke dalam wadah dalam bentuk limas. Volume limas. Coba siapa yang bisa volume limas? Volume 1/3 kali luas alat kali tinggi, Bu. Berarti volumenya ada 2 kan? Volume besar dibagi volume kecil. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi apa? Limas ya? Tinggi limas ya. Limas. Sama kan bawahnya juga 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas. 1/3 kan sama, bisa dicoret. Kalian tulisan ibunya ketutup enggak kan? Enggak, Bu. Oke. Luas alasnya apakah dicoret juga enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena rusuknya beda-beda. Ruas alas itu kan sisi kali sisi, gitu kan? Berarti 12 dikali 12 yang gede. Tingginya berapa yang gede? Si Haidar udah puter kanan, puter kiri, kanan kiri. Oke, kameranya. Dibagi. Kalau yang kecil, rusuknya berapa yang kecil?
Halo, yang kecil rusuknya berapa? 6 Bu, 6 cm. 6, berarti 6 dikali 6. Tinggi limasnya, Danis, kenapa kamu nggak on kamera? Males Bu. Berarti nilainya nggak plus 5. Jawabannya MALES. Males. Oke. Ininya berapa? Tingginya? 3 Bu. 3. Betul. Adakah yang bisa dicoret? 12 bagi 6? Bisa Bu 2. 2. 12 bagi 6? 2. 8 bagi 3. Ini 3 ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini kan misalkan ganti 2 aja wes. 8 bagi 2 berapa? 4. 4. Berarti kalikan semuanya jadi berapa? Jadi 16. Jadi 16. Nah, berarti kan kalau ada kekeliruan begini, angkanya berarti Ibu ganti, udah pasti gitu. Ntar diganti sendiri boleh nggak Bu? Enggak lah, kalau soal aslinya mah gak bakalan salah. Ini pas Ibu bikin kisi-kisinya aja. Oke. Si Atar juga kenapa nggak diaktifin kameranya? Atar males juga sama. Nggak bisa, kamera depannya nggak bisa Bu. Oh gitu. Apa Bu itu Bu? Aduh. Ditarik Kenji. Ditarik Kenji Bu, ditarik Kenji. Parah itu ya. Kenji Bu, Kenji. Kenji Bu, Kenji Bu. Lanjut, nomor 20. Kenji Bu. Sajikan tabel data peserta didik dapat menentukan nilai rata-rata, Min. Ingat nilai rata-rata diapain dulu? Ditambah. Kali. Ayo Ya, kali. 5 kali 4 berapa? 20. 6 kali 6. 36. 36. 7 kali 12. 84. Ditambah 8 kali 7. 56. 56. 9 kali 6. 54. 54. 10 kali 5. 50. Jumlahin semua. Yang ada puluhannya 20 tambah 50 berapa tuh? 70. 70. 54 tambah 56. 100. 100. 110. 110. 36 tambah 84. 100. 120. 120. Itu jumlahnya seperti itu. 120 tambah 110. 230. 230 tambah 70. 300. Dibagi apa kalau rata-rata? Dibagi. Jumlah Enam ya, Be? siswa. Siswa Bu. 4 tambah 6. 10. 12 tambah berapa tadi di sini nih? 8 Bu. 7. 7 ya, 8, 12 tambah 7, 19. 19 tambah 6, 25. 25. 25 tambah 5, 30. 30 tambah 10, 40. Coret, misalkan gitu. 30 bagi 40 yang mendekati 7,5. Gitu ya. Itu mengenai tentang rata-rata. Soalnya beda nggak Bu? Sudah pasti beda. Angkanya lebih susah apa lebih gampang, Bu? Sudah pasti lebih gampang. Berapa persentasenya tadi ada yang nanya? Ya, 70%. 70-30. Oke, lanjut. Peserta didik dapat menentukan nilai lain dengan aplikasi rumus rata-rata gabungan. Ini udah pernah di ulangan harian ya. Yang dapat soal ini. Ditanyakan berapa tinggi siswa yang masuk kelompok tersebut. Berarti akan kita cari berapa siswa yang masuk. Banyak. Siswa banyak. Berarti 2X yang akan kita cari. Kamu kalikan. Awalnya 10 siswa. Masuk 12 siswa. Jadi berapa siswa? 22. Awalnya 10 siswa. Masuk 2 siswa. 12 dulu. 12. Dikalikan dengan rata-ratanya yang baru berapa? 167. Tinggal kamu kurang. Awalnya berapa siswa? 10 dikali 165. 2X. Kenapa 2X? Karena siswanya hanya 2 yang masuk. 12 kali 167. Ayo berapa King Galuh? Segitu Bu. Gitu. 12 kali berapa Bu? 167. 2004 Bu. 2004. Bener nggak? Yang lain? Itu udah 10 dikali 165. 1650. Tinggal dikurang, wes. Berapa tuh? 300 berapa? Kurang berapa? 2004. 1600 berapa? 1650. 354 tuh. 354. Berarti kalau mencari nilai X gimana? 354 diapain dengan 2? Bagi 2. Bagi Berapa? 2.
107? 177. 77. Benar nggak? Ini yang Benar, cewek Bu. Iya, benar, Bu. Kenzia Zaima ada Iya, Bu, nggak? benar, Bu. Aman? Ristia aman ada? Daeng aman Daeng? Alin aman? Davina? Farel bagus, Mario, Lutfi. Oh, tadi jawab terus. Oke, Udara bilang tinggal kali. Kedua-dua disajikan tabel. Masih ada di situ. Masih ada waktu 8 soal lagi. Cepat bekerja, cepat kita. Median itu mencari apa? Nilai tengah. Berarti kita tahu tengahnya itu genap apa ganjilnya dari mana? Diurutin, Bu. Banyak siswa. Kalau diurutin lama kan? 4 tambah 2 berapa? 6. 6 16 tambah 9. 25. 25 tambah 3. 8 8. tambah 4. 32. Genap apa ganjil? Genap. Genap. Kalau genap gimana rumusnya Q2? Q2 sama dengan ini bagi ini, Bu, apa? 1/4 gitu. Iya, kok nggak salah dah. Terus Dulu, Bu. kalau genap boleh nggak pakai yang Q2? Berapa Q2 tadi? 2N plus 2. Itu berapa tadi jumlahnya? 32. 32 dibagi 2 ditambah 32 dibagi 2 ditambah 1 gitu kan? 32 dibagi 2 berapa? 16. 16. Sampingnya 16 berarti berapa? 17. 17. Data ke-16 ada di mana? Ini Di kan kiri. 6. Ini kan berarti berapa? 6 tambah 5, 11. Tambah 5 lagi 16. Berarti 16 ada di angka 7. 17-nya ada di mana? Ini kan udah pasti 8. masuk di sini ya. Iya. 8 bagi 2 hasilnya adalah 7,5. Nanti yang keluar, ini kan contoh genap ya. Berarti yang keluar nanti yang apa? Ganjil. Ganjil. Ganjil lebih gampang kan? Kalau yang ganjil, Q2-nya cuman XN ditambah 1 dibagi 2. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Peserta didik dapat apa tuh? Oh, ini paling gampang lagi menentukan apa tuh ukuran? Ukuran paling Modus paling gampang ya. Ini datanya data Paling banyak tunggal, paling banyak. Berarti yang mana angkanya? 5. 5. Udah Lima. ketebak. Udah ketebak, Lin. Lanjut, Bu. Jod 4. Peserta didik dapat menentukan solusi atas masalah yang berkaitan dengan presentasi data. Ini data. Jumlah siswa seluruhnya ada berapa? 20. Disebar nih dia 20. menyukai warna yang berbeda-beda. Siswa yang menyukai warna hijau sebanyak 5. 5. Warna merah 8. 8. Warna pink 4. 4. sisanya warna biru. Berarti biru ada berapa? Ada 3, Bu. 3. Emang iya. 3. Ya, Bu. Totalin kan 20 dikurangi 5 ditambah 8 tambah 4 kan baru dikurang. Nah, yang ditanya presentasi warna biru. Berarti presentasi biru gimana? 3 per 1%. 3 per 20 dikali 100. 50. Coret. 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 3. 15. Kalau yang ditanya P itu apa? Pink berarti 4 per 20 sama ya? Dikali 100. Kalau ditanya merah 8 per 20 dikali 100. Ditanya hijau berarti 5 per 20 kali 100. Itu ya, tinggal dikalikan persentasenya. Aman ya? 25. Ini peserta didik dapat menentukan peluang teoritis dalam permasalahan kontekstual. Ini gampang soalnya pernah keluar di battle antara kelompok. Ini Jema membawa 10 bola kuning, Atar 5 bola biru, kelompok Denis 14 bola merah, dan kelompok Rindra membawa 12 bola merah berwarna orange. Berarti si Hafiz ngambil 1 dan tidak dikembalikan lagi. Kemudian Haidar akan mengambil lagi secara acak. Bola tersebut peluang terambilnya bola merah. Merah itu ada berapa? 14. Diambil 1 jadi 13, Bu. Nah, jadi 13 per 13. ruang sampelnya jadi berapa? 40. 40. Awalnya berapa ruang sampelnya? 41. 41 dikurang 1 jadinya 40. 13 juga sama ya, titik sampelnya awalnya 14 dikurang 1 jadi 13. Aman ya? Peserta didik dapat menentukan frekuensi harapan dari pelemparan 3 koin. 3 koin ruang sampelnya berapa, Royan?
Peluang sampel 3 koin berapa yang lain? 8, Bu. 8, Bu. 8, Bu. Kalau 8. ditanya satu gambar 2 angka, peluangnya gimana? 3 per A. AAG, 3 per 8 AAG, atau AAG, GGA, AGA. GA, A. GAAG betul. 2 angka 1 gambar. GAA terus satunya AGA. AGA. Betul ya, ada 3 ya. Tinggal dikalikan dengan 32. 32 bagi 8. 32 4 kali 3. 12. 12. Ini pernah keluar di ulangan? Enggak, saya Enggak tahu. Nah, ininya angkanya bukan 32 tapi titik. Silahkan kalian caranya sama. 27. Peserta didik dapat menentukan peluang empiris dari permasalahan kontekstual. Ini ceritanya tentang balitsa. Ingat nggak balitsa? Yang kemarin ulangan harian. Berarti tinggal peluangnya adalah 49 per 9/70. perkecil 70. atau desimalnya 0,7 0,7. ya, aman ya. 28 peserta didik dapat menentukan peluang empiris suatu kejadian dari suatu percobaan. Di sini Lutfi melakukan pelemparan sebuah dadu sebanyak 10 kali. Dari 1 sampai 10 berturut-turut muncul mata dadu. Yang pertama 2, 4, 3, 6, 3, 2, 5, 1, 1, 3. Tentukan peluang empiris muncul mata dadu bilangan prima. Yang prima yang mana aja? 2 masuk nggak? Masuk. 2, 3, Masuk. 2, 3, 5. Masuk. Masuk ini. Masuk 2. Ini masuk 1 masuk nggak? Enggak, Bu. Ini masuk nggak? Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 per berapa? Per 10. Nggak ada jawabannya 6 per 10 jadinya? 3 per 5. 3 per 5 atau boleh 0,6. Jadi tinggal pilih nih perkecil atau desimal. Kalau nggak ada jawabannya 6 per 10. Jangan maksain. 29. Peserta didik dapat menentukan suatu kejadian pada pelemparan 2 buah dadu. Evan melakukan pelemparan 2 buah dadu, kejadian mata dadu berjumlah 5. Ini yang berjumlah 5 berapa aja? 1,4. 1,4. Terus 2, 3. 4,1. 2 per 3, 3 per 2. 4, 1. 4 per 1. Berarti peluangnya berapa? 4 per 4 per 5. 36. Tadi perkecil 1 per 9. 1 per 9. Yang berjumlah 10. 5,5. 5,5. Terus 6,4. 4,4. 4,6. Ada lagi enggak? Enggak ada. Udah enggak ada, Bu. 3 3 per per 36. 36. 1 per 1 per 6. 6. 6. 12. Per 12 dong. Iya kan? Diperkecil. Ya, Bu, ya, Bu. Yang enggak, Faris? Terus kalau yang berjumlah 7? 3,4. 3,4. 4,3. 5,2. 5,2. 2,5. Berarti ada berapa? 7 4 ya? 4 per 36, Bu. 4 per 4 per 36. 36. Ada lagi enggak? Ada 16 bisa enggak? Bisa kan? Iya, 16. 6,61. Berarti ada 6 per 36 diperkecil. 1 per 6. 1 per 6. Sip. Yang berjumlah 8 bisa lah ya. Lanjutin sendiri. 62. Boleh deh tadi 62. Terus 26. Terus 53. 3, 5. Udah ya? Jadi ada 4 ya? 4 per 36. 4. Sip. Lanjut. Peserta didik dapat menentukan solusi atas masalah yang berkaitan dengan peluang komplement. Ini bisa. Peluang peserta didik diterima di SMA negeri, ingat 0,35. Dengan jumlah siswa 200. Yang ditanyakan apa? Yang apa? Yang tidak, yang diperkirakan lulus. Berarti berapa peluangnya? 0,65 ya, Bu? 1 kurangi 0,35 adalah 0,65. 0,65. Kali kalikan dengan 200. 65 kali 2 aja ngitungnya udah. 100? 130. Jadi 130 yang lulus dan masuk SMA, berarti sisanya yang tidak lulus adalah 70. Itu ya, oke. Terima kasih sudah semua. Itu 1,30, Bu.
Mana? 130. 130. Iya, 65 Oh. kali 2 berapa? 130. Oke. Iya. Ibu stop share. Terima kasih yang sudah gabung di matematika. Sebelum itu kita foto dulu, mana? Senyum Pepsoden. Aduh. Saka jangan pegang pala Pak Saka. Ulangi 1, 2, 3. Oke, slide kedua biar ada mukanya semua, nilainya gampang. Slide ketiga. Alhamdulillah banyak nih 64 yang nggak hadir. Slide ketiga sisa-sisanya nggak pada pakai ini. Ya, terima kasih. Silakan gabung ke pelajaran yang selanjutnya. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke, terima kasih. Semoga sukses besok PAT-nya. Terima kasih, Bu. 100. Amin. Yuk. Silakan pindah ke ruang selanjutnya.